Hai guys, Ben Armstrong kembali membukakan kita soal kasus FTX ini dan ini banyak sekali keterkaitannya dengan berbagai pihak dan kali ini kena ke SEC. Apa yang dia katakan kita akan lihat di video kali ini dan ada juga technical analysis yang bisa semacam bantu kita kira-kira harga Bitcoin akan kemana. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Time frame daily-nya tidak terlalu baik. Kemarin itu sempat turun sampai ke harga 15.400 membuat lower low. Jadi ini sangat bearish sekali. Posisi juga masih merah, masih mengarah ke bawah. RSI meskipun ada bullish divergence, tapi menurut saya ini masih dalam proses bottoming untuk time frame yang lebih kecilnya. Jadi daily masih bearish kalau kita lihat daripada indikatornya. Di time frame 4 jamnya ini kemungkinan sekarang sedang membentuk pola 3 drives ya. Jadi dimulai dari yang ini kelihatan sudah terjadi dua, dia mantul di Fibonacci 2 di 15.481 dan sekarang lagi dalam proses untuk membuat yang ketiganya. Kalau misalnya kita samakan dengan yang sebelumnya, misalnya kedua juga, maka target harganya itu ke berapa? Target harganya itu ke 14.900-an. Jadi di sekitar 15 ribuan ya untuk target 3 drives-nya. Di mana 3 drives ini itu merupakan uh, macam pola yang mengakhiri sebuah tren. Kalau misalnya dia dalam posisi naik, maka dia itu akan cenderung bearish. Jadi setelah itu akan turun dan ini kondisi ini lagi dalam posisi menurun, belum selesai. Menurut saya masih bisa sampai ke 15.000. Ini dalam posisi membuat bullish tree drive ya. Bullishnya bukan sekarang, tetapi nanti setelah sudah selesai baru dia bullish. Oke, kalau kita lihat untuk ininya retracement-nya itu kira-kira berapa banyak? Itu sampai ke 23 kemarin, ini sampai ke 61,8. Jadi pas sekali retrace-nya itu sampai ke 61,8 seperti di textbook-nya. Meskipun ke bawahnya itu dia lebih curam, yaitu sampai ke Fibonacci 2-nya ya. Oke, kita lihat ini. Oke, ya. Jadi masih dalam posisi bearish ya teman-teman. Kemungkinan dalam candle 4 jam yang kali ini atau yang selanjutnya. Dan kita akan lihat untuk DXY juga dia sedang dalam posisi yang cukup kuat. Dari indikatornya itu menunjukkan posisi yang bullish. Money flow juga bullish. Ini time frame daily dan ini menunjukkan bahwa masih ada peluang DXY itu sampai ke 109 ya. Dan dari situ kemungkinan besar bisa rejected dan berbalik arah ke bawah karena ini dia sudah break structure-nya daripada DXY ini, daripada uptrend-nya. Jadi sangat mungkin untuk setelah retest nanti ke bawah dan dari situ juga Bitcoin bisa naik ke atas. Untuk kondisi saham bagaimana? Kondisi saham ini masih dalam posisi koreksi sekarang ini, tapi dia sudah membuat hal yang baik, hal yang bullish yaitu higher high di sini dan higher low di sini. Jadi ini merupakan pola reversal karena melihat tren yang sudah ada sebelumnya yaitu tren bearish menurun dan sekarang ini berusaha untuk membuat pola reversal tersebut. Kalau tidak mau invalid, kalau misalnya mau lancar maka dia tidak boleh lebih rendah dibandingkan 10.400-an. Kondisi ininya masih bearish sebenarnya, jadi bisa ke daerah demand zone yang warna hijau ini 10.700 sampai 11.100-an. Oke. Dan ini ada beberapa berita sebelum kita ke berita yang dibawakan oleh Ben Armstrong. Coinbase itu mengkonfirmasi bahwa dia memegang 635.000 Bitcoin di pihak Grayscale Bitcoin Trust dan mereka aman ya, Bitcoinnya itu dalam posisi yang aman. Coinbase melakukan validasi on-chain secara reguler untuk mengkonfirmasi eksistensi dan keamanan dari jumlah persis Bitcoin-nya. Jadi ini yang mereka lakukan. Di sini teman-teman bisa baca sendiri. Nah ini jadi ini aman untuk Grayscale ya teman-teman. Semoga tidak ada berita-berita buruk yang menimpa Bitcoin dan dunia kripto lainnya juga.
Dan ini ada berita bullish secara jangka panjang membuat Bitcoin dan kripto dan altcoin secara jangka panjang ini bullish. JP Morgan, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, membuat yang namanya wallet kripto, dan ini sudah di register atau didaftarkan trademarknya di Amerika Serikat ya teman-teman. JP Morgan Wallet namanya. Kalau misalnya mereka tidak yakin, banyak FUD, mereka bilang Bitcoin dan kripto akan mati. Kenapa mereka membuat JP Morgan Wallet ini? Tentu saja ini adalah hal yang bullish buat Bitcoin dan kripto secara jangka panjang ya teman-teman ya. Bitcoin tidak akan mati. Dan ini akan kita lihat dari Ben Armstrong, dia sekarang sudah mulai merambah ke Gary Gensler, ketua daripada SEC yang ngurusin saham-saham dan kripto juga ya. Dia membukakan ini di Yahoo Finance. Itu beritanya di sini. Kita akan lihat apa yang dia katakan. Gary Gensler has completely screwed everyone in crypto. Di Gary Gensler, menurut dia telah mengacaukan semua orang di kripto. Everyone who lost any money in Celsius, semua orang yang hilang uangnya itu di Celsius, Voyager, BlockFi, FTX. Voyager, BlockFi, FTX, you lost it because of Gary Gensler. Kalian hilang karena Gary. His lack of creating clarity and regulation in the space. Dia kurang membuat kejelasan dan regulasi di kripto. Is exactly what has led us to all these. Itu yang menyebabkan semua ini. Offshore companies that do not operate in the. Itu yang menyebabkan kita menggunakan perusahaan-perusahaan di luar Amerika Serikat yang tidak beroperasi di dalam United Amerika States Serikat and are not regulated dan tidak terregulasi. His willful, lack of, dereliction of duty is what. Ketidakseriusan dia di dalam mengemban tugasnya itu membuat orang-orang itu It's led everybody to this point. We want regulated exchange. Kita mau exchange yang terregulasi. But we can't get regulation. Tetapi kita tidak bisa mendapatkan regulasi tersebut. Kita tidak bisa mendapatkan kejelasan tersebut. Can't get clarity. You can't do everything by enforcement. Kamu tidak bisa melakukan segalanya dengan pemaksaan. And Gary Gensler is the most negligent person in the entire space. Dan Gary Gensler itu adalah semacam orang yang paling cuek di dalam and I blame dunia ini, dunia kripto ini. Him more than I even blame SPF. Dan dia menyalahkan, Bitboy menyalahkan Gary Gensler lebih daripada dia menyalahkan SBF. Itu yang diutarakan oleh Ben Armstrong. Ini masih awal-awalnya saja, masih pemanasan menurut saya. Dia baru mengemukakan ini secara umum-umum saja ya teman-teman. Masih dalam hal regulasi, belum keterkaitannya dengan SBF. Ada diduga bahwa ada bersekongkol dengan SBF dalam hal ini. Kalau misalnya SBF ini kemarin kena kasus itu, maka dia pasti langsung dipenjara. Tidak mungkin ke sana ke sini dulu, ya kan ya. Sekarang juga nggak tahu lagi di mana dia. Kita akan update terus. Selanjutnya kira-kira akan bagaimana. Tentu saja keterkaitannya dengan Gary Gensler juga, dan dia akan bukakan. Saya akan update juga mengenai kasus FTX ini. Dan seperti yang saya bilang di video sebelumnya juga, adanya hal yang dibukakan ini itu akan membuat orang-orang trust yaitu kepada SEC, kepada pemerintahan Amerika Serikat, jadi hilang, dan itu bisa menjadi katalis DXY untuk turun dan membuat orang-orang beralih kepada Bitcoin, hal yang lebih decentralized. Nah, mereka tidak usah percayai orang yang tidak bisa, yang mungkin tidak mau bertanggung jawab ini, mungkin tidak mau melakukan tugas dengan sepenuhnya, dengan integritas. Jadi, ke Bitcoin saja, percaya dengan trust kepada matematika di balik Bitcoin.
itu bisa menjadi katalis Bitcoin naik. Saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.